Kris ini kita pasang sama semua yang punya usaha dagang dan jasa. Bahkan kayak pengamen tadi ya, itu kan jualan suara tuh, dia pasang di kalung. Jadi ditaruh di Hmm. dekat gitarnya, kayak lanyar, apa kayak kalung lah ditaruh. Kayak penjual kopi keliling atau penjual jamu, taruh di lehernya. Kalau pedagang yang punya toko, gampang. Atau yang jual gorengan keliling-keliling juga bisa dipasang. Tidak ada batasan produk yang boleh memakai kris ya Pak ya? Tidak ada. Asal pedagang, penjual, yang satu yang penting punya rekening bank. Ya, punya rekening. Karena masuknya Hmm. ke rekening bank. Ada spesifik nggak Pak? Harus Himbara atau bisa bank manapun? Yang tadi, yang ada 43 tadi. 43 43 tadi ya. pemain Mungkin tadi, mungkin nanti oh kita masih ada sesi juga sih nanti. Boleh diperlihatkan lagi ya bayangin mungkin lagi, biar Sofi, Mbak Sofi list ya bank yang 40 tiga tadi. Bang, supaya teman-teman UMKM mungkin bisa Ya, dicatat atau di screenshot bank-bank apa saja sih yang sudah bekerja sama ya Pak dengan Kris ya, jadinya ya. betul. Ini banyak lagi, mungkin bulan depan udah bertambah lagi nih para pemainnya. Jadi kalau di daerah, di Sumatera itu ada Bank Nagari, Bank Sumsel, di Jawa ini komplit, Bank DKI, Bank Jatim. Nah ini dia ini, Nah, tinggal Bapak cek Ibu aja. boleh ini di screenshot Ya, atau apa supaya diingat oh kalau yang belum punya rekening di bank-bank ini mungkin bisa buka di salah satu banknya yang sudah punya tinggal daftarnya aja nih ya Pak ya. betul. Ya, Ah, kalau non Pak, bank, bank juga. Nah, yang penting Bapak Ibu juga punya rekening bank, karena nanti non banknya kayak OVO, GoPay, Link Aja, Dana Petren pasti dikirimin ke rekening Bapak Ibu juga, rekening banknya. jadi tetap harus punya rekening. Ini harus Ya, dicatat, harus punya rekening banknya. Oke, Pak, tadi kan Bapak bilang ini harus dijaga hati-hati barcode-nya, tidak boleh rusak, tidak boleh apa gitu, pokoknya harus siap pakai. Kalau misalkan kayak tadi dikalungkan gitu Pak, terus hilang, apa yang harus dilakukan Pak? jadi kalau hilang, telepon ke penyelenggaranya, minta diganti. Kenapa saya bilang jaga Bapak Ibu jaga baik-baik? Karena untuk proses penggantiannya agak lama. Kenapa? Bank itu tidak mencetak satu-satu. Karena Hmm. cost-nya tinggi bagi mereka. Mereka kumpulkan barang 1.000 QR dulu, ya daftarin. Jadi QR ini sebetulnya yang bikin itu BI secara centralized, bukan mereka yang bikin yang pemain ini. Jadi kita Jadi kasih butuh nomor waktu dong Pak. butuh waktu karena bagi si bank untuk cetak satu-satu tuh biayanya mahal. Jadi biasanya mereka kumpulkan 500 dilaporkan ke BI, di BI hanya bikinkan QR-nya hanya 1 jam. Maksimum kita bisa bikin 1 jam tuh 10.000. 10.000 aplikasi QR dari 10 yang mendaftar kita bisa sebaran dalam sejam. Cuma si bank kan mesti nyari satu-satu tuh. Nah, dia kumpulkan. Makanya kalau hilang itu bisa agak lama, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Karena mereka Hmm. kumpulkan dulu di store lagi. Jadi kalau Gitu. yang udah punya dijaga baik-baik karena nanti 2 minggu itu ketika nunggu proses krisnya dicetak ulang ada transaksi yang akhirnya mungkin agak terganggu ya Pak ya. Jadi nggak terima transaksi kita jadinya kan secara Hmm. non tunai rugi juga kita. Sama juga jangan jangan sampai itu robek, basah. Kadang-kadang Ah, kan di foto ada yang pakai ada di laminating. Saya lihat juga pelakukan itu di laminating, dijaga benar sama teman-teman itu. Karena kebetulan itu ada yang kena di print mungkin kualitas tintanya nggak bagus ya, kena hujan nggak sengaja mungkin waktu itu luntur, jadi nggak bisa oke. transaksi. Kalau dari sisi customer, Mbak, saya misalnya punya Shopee Pay ya. Kebetulan BPD Riau sih belum 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 nyiapin ya. Misalnya di situ Mbak pakai krisnya milik Nobubank ya. Saya scan, saya nggak kena fee, saya nggak kena biaya transfer. Tapi kalau transfer beda bank, itu kena biaya customernya. Itu yang bikin beda. Jadi Jadi misalnya kan Mbak punya rekening apa sekarang di bank apa? saya punya Bank Syariah Mandiri sama BNI. Nah, Misalnya kalau pelanggan bank, saya dari Mandiri nih, Mandiri ke Bank Syariah Mandiri kan kalau dia transfer biasa kena biaya kan. nah itu Nah, kalau dia kiris nggak kena nggak kena, gitu. nggak kena. Dia belanja karena ini payment itu kan jadi transfer nih. Nah, kita lagi Hmm. sedang kembangkan yang model transfernya kayak sedekah itu kan donasi itu kan transfer sebetulnya.
Udah terjadi. Iya. Jadi kalau sisi customer ke merchant, ke pelaku, itu nggak kena biaya. Makanya banyak yang senang masyarakat kita. Kenapa? Belanjanya tuh kalau transfer kan kena, antar beda bank kan Iya. kena biaya lah Kalau 6.500. Kalau ini nggak sama iya. sekali. Oh, Itu gitu kelebihan. ya. Nah, dan ini Iya, tidak iya. ada minimum limit Oh, mesti dia ada belanja. minimal belanja ya. Ya nggak ada Nanti minimal. terus di penjualnya itu kena biaya gimana, Pak? Jadi penjualnya itu kan kan ini kan terjadi interkoneksi nih. Ya kita bantu customernya makin nyaman. Itu ada namanya biaya MDR. Kayak kalau pakai EDC kartu itu kan kena biaya tuh 2% loh. 2 sampai 3% kena biaya bagi Dari si dari pedagang. transaksinya. Iya, baik transaksinya. Tapi kalau di kris ini hanya kena saat ini yang pelaku mikro itu 0%. Kalau yang menengah besar tuh 0,7. Jadi kecil dari 1%. Biasanya banyak yang ngakali dinaikin sedikit harganya. Nah, kita rencana mau turunkan 0,7 itu khusus hanya pelaku kecil dan mikro. Mungkin sekitar 0,3, 0,4. Berarti itu yang tadi foto yang Bapak bilang ya. Jadi disuruh kirim foto itu supaya pihak penyelenggara itu bisa menentukan jenis kita mikro atau kecil atau menengah gitu ya, Pak ya. Betul, Sehingga iya. bisa menentukan biaya besar, persentase biaya Betul, yang akan dikenakan gitu. betul. Jadi Oh, kalau nggak dikirimin, dia akan kasih MDR-nya 0,7 langsung. langsung potong ya Ya, jadi dari kalau transaksi tersebut. Kalau difotoin tuh enak. Kenapa? Bapak Ibu nanti kalau ada program pemerintah, dia akan lewat sini nyari ini pelaku merchant-nya mikro apa kecil. Kalau menengah besar udah pasti nggak dilirik sama pemerintah. Jadi keluar apa macam-macam misalnya kredit itu tuh. Nah, mikro kecil ini yang akan diutamakan. Iya. Ya. Pertanyaan saya satu lagi, Pak. Ada tiga tadi, tapi yang ketiga udah barusan udah Bapak jawab ini. Yang satu lagi tuh, misalnya pihak penyelenggara nih bikin acara promo-promo seperti diskon atau cashback seperti itu, Pak. Itu apakah kita sebagai merchant wajib ikut atau kita boleh menolak untuk tidak ikut? Itu serah Bapak Ibu aja. Ya, yang di industri itu kita serahkan. Misalnya gini, Mbak pegang sebagai merchant-nya GoPay atau Shopee lah. Shopee kan lagi banyak booming ini ya. Yang dari belanja customer dari Shopee dia menikmatin diskon. Kalau yang lain ya nggak nerimatin. Mbak ya tidak terima. Cuma kalau ditutup hanya bisa terima Shopee, kita kehilangan kesempatan masyarakat lain yang punya aplikasi lain nggak bisa belanja. Jadi penjualan kita juga nggak naik. Apalagi nanti kalau terjadi yang misalnya kalau Pekanbaru kan gampang tuh dari Malaka ke Pekanbaru, ya kan? Orang Malaysia nanti bisa pakai aplikasi kita jadi nggak bisa pakai. Jadi memang rata-rata pemain ini menyarankan pakai aplikasi saya aja saja ya. Dibilang yang lain nggak bisa. Itu bohong. Bisa Padahal pakai sama ya, apapun Pak ya? juga. Sama aja. Karena memang kita bangunnya rame-rame dengan teman-teman ini. Jadi kita bangun itu tahun 2018 speknya setahun kita pilotin. Jadi selama 2019 dari bulan apa itu sampai bulan Juli itu kita pilotkan. Semuanya ikut ngetesin aplikasinya dari sisi customer, dari sisi merchant aplikasi seperti apa. Itu kita tes beneran. Supaya terjadi interkoneksi. Jadi antar beda pemain, antar beda penyelenggara itu bisa saling nyambung. Itu yang kita tes waktu itu. Makanya 17 Agustus kita launching. Jadi ini hadiah kemerdekaan bagi bangsa oleh dari industri dengan BI, dengan asosiasi kita kasih untuk masyarakat. Silakan pakai. Per 1 Januari 2020 wajib secara nasional kalau pengen bayar-bayar pakai QR harus pakai kris di negara ini. Nggak bisa pakai QR seperti sendiri-sendiri lagi. Sip. Berarti Pak, kalau kesimpulannya kalau saya pilih penyelenggaranya di bank manapun itu sebenarnya aturannya sama dari BI ya, sudah Sama. BI Ya, ya. jadi mereka ini kalau harus nerapin kris harus lolos izin dulu. Banyak yang kita scrutinize. Kadang-kadang teman-teman tuh ngeluh, Pak kok lama bener saya dapat izin sehari ini saya terima 3 terus. Pak kok lama bener saya dapatnya. Banyak ya, Ada karena memang seleksinya ya, Pak ya. banyak yang harus kita cekin ya ininya apa persyaratnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah saya sarankan coba saja. Lo nggak ada ruginya kok. Ya kan? Nggak ada ruginya apalagi pelaku kecil mikro. Kalaupun nggak suka kan tinggal dibalikin, tutup aja. No issue. At least kita coba dulu karena di masyarakat kita yang susah itu mencoba. Apalagi berbau sedikit baru ini apa, takut apa. Iya, Terus kita takut konteks mencoba, Pak. penyelenggaraan. Tinggal di-call aja penyelenggaranya, mana nomor orangnya yang jadi ini saya, apa kayak AO-nya lah, orang marketingnya. Itu kita pegang. Lo penyelenggaranya udah tahu kan bank-bank semua kok. Yang punya izin PT kok. Ya kan, Jadi baik menjawab banknya.
bank. Jawab sekalian tadi ya Pak, aman nggak Iya. sih gitu? Sebenarnya Jadi aman banget malah ya Pak. sebetulnya iya, karena yang kris ini bukan aplikasi loh, feature kan. Kan harus punya aplikasi mobile banking ataupun mobile payment kan. Nah, memang mobile payment, mobile banking itu ketika di-approve, kalau di bank itu di-approve OJK duluan, baru pindah ke BI. Itu ada namanya penetration test, ya, pen test namanya untuk tingkat keamanannya. Ya kita tahu hacker tuh banyak banget ya nyobain. Toh kita kan kenal banknya. Pak, saya ini ada masalah nggak terima transaksi, tinggal telepon aja. Kayak ATM lah kemarin, kartu ketinggalan, kan mungkin Bapak Ibu udah pernah pengalaman ya, kartu ATM-nya ketelan. Nah, saya pernah ngalaman, ya tinggal call aja banknya. Bahkan mungkin tiba-tiba kita transaksi, tiba-tiba habis baterai. Ya, bisa juga kan. Ya tinggal telepon si penyelenggaranya aja. Atau tiba-tiba network, atau lupa isi pulsa. Loh kok nggak masuk-masuk, kan gitu kan. Transaksinya nggak keluar, lupa ternyata isi pulsa. Itu kejadian, saya ketemu tuh pelaku kan. Nah, saya juga pernah pengalaman, waktu tes pilot itu, ada pedagang gorengan, itu milik pedagangnya Telkom, ini Telkom yang nomor 3 ya, di kantornya dia. Dia ini beradik kakak. Ternyata yang didaftarin cuma nomor HP adiknya. Jadi jualannya ganti-gantian nih. Jadi siang hari itu adiknya, malam hari itu kakaknya. Lupa serahkan HP-nya untuk terima notifikasi. Adiknya kebetulan sakit. Jadi bingung dia. Kok nggak masuk-masuk? Oh iya lupa. Lupa daftarin nomor HP. Itu contoh-contoh simpel. Makanya dari case-case itu memang kita siapin kit edukasi bagi Bapak Ibu si merchant. Nah, bagaimana melakukannya. Ini ibarat persis ini kayak uang tunai udah seperti non tunai. Karena bagi sisi customer itu udah free. Yang jelas banyak sekarang masyarakat kita pindah ke sini pas di COVID ini kepaksa banget, takut menerima uang tunai, takut virusnya. Nah ini dicoba, tidak menghalangi terima tunai, masih terima nggak apa-apa. Kalau non tunai Bapak lebih bagus, Bapak Ibu lebih bagus. Oke. Jadi biasanya yang terjadi itu, misalnya Bapak Ibu warung makan lah ya, namanya kita bisnis usaha, kita pengen punya kantor cabang yang banyak. Nah terserah pemiliknya aja, mau satu rekening untuk semua kantor cabang-cabang warungnya, atau satu rekening untuk atau berbagai rekening, itu terserah, pilihan ya Bapak Ibu. Nah kalau satu kan enak ngelihatnya. Nah, buka aplikasi satu, saya bisa ngelihat rata-rata aplikasi dari sisi merchant itu per satu rekening. Bisa ada ya yang 2 atau 3 ya, tapi ngapain repot-repot punya 2-3 rekening. Tapi kalau pengen diversified dan Bapak rajin untuk ngontrol juga nggak masalah, cobain saja. Pengen coba 3 rekening ya, coba aja tiga pemain ini kan, bisa 3 pemain yang berbeda ya nggak apa-apa, cobain aja. Nah, tapi kalau buka rekening, saya sarankan minta yang jenisnya tuh basic saving account. Ya, karena itu nggak kena biaya administrasi. Karena yang komplain teman-teman ini adalah saya simpan uangnya kok tiap bulan dipotong biaya administrasi, itu yang bagi bank ya. Nah, mintalah jenis tabungannya itu basic saving account, BSA namanya. Itu tidak dikenakan biaya administrasi. Bisa tinggal dikirimkan aja jenis barangnya apa, itu bisa ditambahin kok. Jadi kalau kan dia reseller juga gitu Pak? Iya, jadi kan punya, kecuali reseller ya, reseller sih memang saya agak bingung, tapi biasanya kalau reseller kategorinya udah kecil menengah. Menengah? Iya, kalau reseller ya. Nah, kalau jual barangnya nggak punya toko, cuma stok di rumah, tinggal di fotonya banyak tuh yang ngeliat stokin fotonya di rumah, lagi paket-paketin, stok banyak tuh berserakan di rumah, ini udah ketahuan nih pelaku kecil atau pelaku mikro. Jadi yang model di Alfamart itu kita sedang pilot kan. Kami pengen lihat sebetulnya di mana behavior ketakutan dari sisi customer. Kalau bagi si Alfamart kan dia kayak menarik uang kita dari rekening. Itu modelnya yang kris itu muncul dari sisi customer, si merchant yang scan, ya kan. Nah, biasanya ketika mau ditarik itu akan muncul notifikasi. Ini kita lagi cobakan ya.
Anda belanja 15.000 misalnya kan, kasir kan kasih ngomong, "Oh, ini total biayanya ya, kita akan mana krisnya." Itu muncul sebelum dipencet PIN-nya. Jadi kita lagi coba. Jadi nggak bisa, kita nggak tahu berapa duit yang ditarik, nggak bisa seperti itu. Customer harus tahu berapa yang ditarik dan dia harus ngasih izin. Biasanya dia akan cek, oh ya 15.000, baru masukin PIN. Gitu. Ini modelnya belum kita terapin loh. Makanya yang kemarin terjadi di berbagai teman-teman yang udah duluan, kita akan coba standarisasiin rame-rame. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang coba, baru terjadi itu kita pilot itu Kentucky sama McDonald yang paling banyak. Baru drive-thru ya, baru drive-thru. Ada merchant-merchant menengah besar biasanya yang merchant yang scan. Merchant yang scan. Nah, jadi kadang-kadang di scan, kita lihat di kamera di HP-nya kita itu muncul tuh, Anda akan didap atau diambil biaya belanja sekian, misalnya 18.000, benar atau tidak, masukin PIN. Kalau yang dikirimkan yang statis itu bisa berkali-kali. Berkali-kali ya. Ya. Jadi kalau pada saat digunakan oleh penjual itu Pak, apakah dari penjual scan langsung bisa mengambil nilainya atau mengambil dana yang kita bayar gitu, atau ada verifikasi lagi Pak? Nah jadi gini kan, si penjual kirimkan QR-nya ke Bapak lewat WA ya kan, terus Bapak simpan ya, kayak kita habis foto selfie kan masuk ke galeri langsung tuh. Nah kalau ada yang ngirimin foto atau gambar kan kita simpan ya kan. Nanti itu simpan, Bapak buka aplikasi, cari feature kris-nya, icon kris, QR-nya, biasanya top, scan, atau pay lah tulisannya situ. Nanti ada, ketika udah habis itu, ada muncul logo di pojok kanan, atau di kiri, atau di bawah, cari yang gambar foto atau galeri. Nah nanti Bapak tinggal cari QR-nya. Nah di QR itu kan ada nomor toko, itu wajib nomor tokonya. Nah, Bapak pilih, kalau jangan sampai salah, oh ini nomor toko. Nah, dari situ Bapak harus masukin nominal. Bukan dia yang tarik uangnya, Bapak masukin nominalnya. Nah, Bapak cek, masukin nomor toko benar, masukin nominal, kemudian masukin PIN. Jadi ada 3 kali, sekian Bapak lihat. Berarti dari pembeli ya Pak ya, yang masukin apanya ya? Oh iya, nominal sekarang dari pembeli. Nah, makanya itu modelnya kita yang scan QR-nya merchant walaupun dikirim. Bukan yang model yang tadi pertanyaannya sebelumnya, merchant yang scan, narik uang. Kalau ini kita ngasih uang. Ya kan, kita masukin nominal, masukin PIN, duitnya kekirim. Itu yang baru diterapin secara nasional. Kalau yang merchant yang tarik uang belum kita belum atur. Oke. Kemudian satu lagi Pak. Kalau tadi kan satu rekening bisa banyak kris Pak. Kalau misalkan kita ada beberapa cabang, misalkan 3 cabang gitu Pak, ya berarti kan kita rekeningnya 1, tapi krisnya ada 3, gitu ya Pak ya? Ya. Kalau kita mau kontrol bahwasanya, oh ini dana yang masuk dari kris cabang A, cabang B, cabang C, itu bisa dikontrol nggak ya Pak ya? Dari nomor ID-nya. Jadi di kris itu ada 2 key karakteristik yang nggak bisa dibuat oleh penyelenggara yang 43 tadi, karena di-create-nya secara sentralisasi oleh BI. 1 nomor merchant ID. Jadi Bapak yang di Medan punya merchant ID itu ada 12 atau 14 digit ya. Itu sama yang di Jayapura itu beda. Kalau Bapak punya outlet lagi di satu kasir, di satu toko tuh punya 3 kasir kayak Alfamart ya, itu kita bisa bikin kayak T01, T02. Itu bisa kita create. Itu notifikasinya Bapak terima T01, T02 itu bisa dilihat. Sekarang Bapak punya cabang, ya kan? Saya nggak mau punya nomor merchant ID banyak, cukup 1, bisa? Itu bisa dikasih cabang yang kedua T02, cabang ketiga T03. Atau saya bikin aja lah 3 nomor merchant ID, enggak masalah. Itu bisa kayak bisa di sisi aplikasi. Dari sisi kita bisa kontrol nggak Pak? Oh itu tinggal discuss dengan PJSP-nya. Jadi Bapak bisa lihat itu. Ini transaksi dari cabang A, cabang B, transaksi itu bisa Bapak lihat. Oh gitu ya. Oke Pak, dari saya itu aja Pak. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih. Sudah menjawab ya Pak Wijanarko.
telepon aja si penyelenggaranya. Nah, paling simpel kalau Bapak Ibu punya aplikasi yang dari 21, coba aja scan 500 perak. Cobain aja. Oke, Itu oke. bisa masuk gitu. Jadi memang biasanya teman-teman itu mungkin lupa kali ngasih petunjuknya ya. Atau memang ada paket disiapin lupa dibaca. Bapak baca ibu-ibu aja, kalau nggak telepon. Ini saya Jangan-jangan nextnya udah hilang ngapain? lagi Pak itunya Pak, petunjuknya. Aduh, tapi gampang Biasanya kok. gitu Pak, yang di gini, oh ini barcode-nya harus dipasang, terus tapi detailnya tidak kurang 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 perhatian ke detailnya gitu ya Pak ya. Detailnya ya. Nah, nanti tanya lagi, telepon lagi bagi yang ngasih. Ini saya nextnya ngapain? Biasanya kan tinggal pasang, ibu tes. Ada teman saudara, coba dong belanja 1.000 perak, 500 perak. Gitu. Nanti lihat di nomor HP didaftarin atau cek ke rekeningnya. Kalau Jasa bentuk tinggal jasa. macam-macam. Ada itu juga, saya ngelihat banyak ya, teman-teman jasa bengkel, laundry, Hmm. ada juga apa jasa yang lain. Sepanjang gimana cara bayarnya, itu bisa pesan kris. Hmm. Pengamen aja bisa kok. Sekarang Bapak Ibu interaksi ketika customer bayarnya di mana, di situ dipasangin kris. Ketika mau bayar, Pak, pasang kris ya, jangan tunai. Nah, itu bisa dijalankan. Mau ditaruh di kalung sendiri, nih Pak, pasang di scan aja di kalungnya saya, atau ada yang ditaruh di atas meja, itu bisa dilakukan. Parkir pun sudah diterapin di beberapa tempat. Mungkin tol ada yang lagi nyoba, teman-teman bayar tol, nggak semua ya. Sekarang tol kan pakai kartu ya. Itu lagi pada nyoba. Jadi ada yang pertanyaan pakai parkir, itu ada yang nyediain, tergantung si pengelola parkirnya aja. Bagi Tapi penjual memungkinkan ya, Pak. bagi penjual pulsa kan banyak juga PPOB yang jual pulsa di daerah-daerah ya. Itu beberapa PPOB juga mulai pasang pakai kris untuk belanjanya. Biasanya kontak dengan company PPOB-nya. Hmm. Satu nomor rekening bisa untuk berapa Bapak Ibu punya jumlah kantor cabang, punya outlet, Oke. bisa didaftarin. Nah, lalu setiap akun kris itu berdasarkan nomor rekening atau ketika saya punya usaha di Depok nih Pak, Ya. terus mendaftar. Nah, besok nih 2 bulan lagi lah, saya misalkan pindah ke Surabaya. Akun yang sama, kris yang sama, atau saya harus ganti? Nggak usah. Sebenarnya kan ini pilihan berapa nomor, berapa kris dan berapa rekeningnya itu kenyamanan dari si owner. Repot nggak punya banyak rekening? Ya nggak, kalau nggak ya satu aja. Sulit Jadi nggak alamat ngontrolnya? Iya. Tinggal diskusi aja sama PJSP-nya. Kalau toko pindah tidak lama mau pengaruh ya dikasih Pak? tahu. Iya. Di beberapa PJSP ada feature untuk pembatalan, kan dua belah pihak nih. Yang misalnya gini, Mbak Friana kan punya toko misalnya, saya belanja, nggak sengaja kepencet nolnya 1 atau kurang. Nah itu di capture, Mbak di capture kan discuss tuh ya. Nanti teleponin masing-masing penyelenggaranya. Saya terdaftar di rekeningnya di mana, Mbak terdaftarnya di mana krisnya, dikasih tahu. Oke, jadi sebenarnya tidak, ini udah sangat membantu sekali. Perlu diingat ya Bapak Ibu, tadi 1 transaksi, bukan per hari. Batasannya adalah per transaksi maksimum di 2 juta rupiah. Tapi kalau 1 hari bebas ya Pak, kalau misalkan punya 100 konsumen, masing-masing 2 juta, aman dong Pak? Aman, nggak ada isu. Sama barcode. Jadi barcode itu banyak kan untuk ini stok barang. Itu dipakai untuk ngestok barang ya. Nah, ternyata barcode itu jumlah informasi yang ditampung di dalam itu terbatas. Nah, makanya ketika di berbagai belahan dunia, terutama di Cina, di India ya, pindahnya tuh langsung ke QR karena jumlah informasi yang ditampung tuh banyak. Contohnya tadi kan sampai 43 penyelenggara bisa ditampung mengenalin di QR, di barcode itu nggak mampu. Itu satu kelebihannya. Jadi ketika dia rusak sedikit kris itu ya,
rusak sebelah kiri kena air, sebelah kanan itu masih bisa ditransaksiin. Tapi kalau barcode itu rusak sedikit nggak bisa. Nah, makanya barcode itu rata-rata digunakan hanya untuk informasi stok. Jarang Kalau menggunakan QR, kalau QR dari penyelenggara uang digital lainnya, Pak, bedanya apa, Chris, dengan QR yang dari misalkan dari Dana, dari OVO, mereka suka nggak ada naruh lagi. juga tuh, Pak. Yang punya sendiri-sendiri itu ilegal. Oke. Jadi kalau ada yang pakai itu udah ilegal. Oke, jadi ketika udah punya Kris sebenarnya harusnya sudah bisa dipakai untuk transaksi Dana, Ya, OVO, GoPay, ya. dan lain-lain itu juga ya, Pak ya? Bank Nagari, Oke. BJB, Hmm. Bank NTT, Bank Sulut, event WeChat, nasabah WeChat, mampir, lihat Kris kan, bisa. Itu Oke, gunanya. Bapak Ibu, cukup 1 kali daftar. Bisa semuanya dipakai. Begitu ya, Pak ya? Ya. Handphonenya juga tidak, ini dari tadi ada yang ngomongin NFC nih, Pak. Ini kan belum tentu semua. Tidak pakai NFC. Ini nggak ada hubungan Cukup NFC. terhubung. Nggak Cukup ada hubungan terhubung NFC. dengan internet ya, Pak? Iya. Cuma butuh paket data. Nah, begitu. Kalau sehari 50 juta pakai EDC aja, Bu, itu gede banget itu transaksi. Kita saraninnya gitu. Kalau 50 juta masih konsen dengan 0,7, nggak cocok pakai Kris. Itu kualifikasinya menengah lah. Pakai EDC aja deh kalau pedagangnya, kalau belanjanya gede-gede. 0,7 itu gini, kita kan namanya manusia kan pengennya gratis. Yang namanya gratis pasti kualitas layanannya itu pasti buruk. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu udah terhindar mencari duit kecil. Ya, nggak etik. Yang kedua, duit palsu. Yang ketiga, tidak bikin menggoda karyawan ngambil uang. Yang keempat, nggak perlu catat-catat lagi. Bapak cuma dikenalkan nanti kalau pelaku mikro kecil mungkin 0,3. Kalau sejuta belanjanya satu nasabah ya belanja Bapak terima. Kalau 0,7 kan paling 7.000. Kalau turun nanti jadi mungkin 3.000, 4.000, masih kecil. Tapi Pak pedagang kita tuh pinter loh. Berapa jualannya Pak? Harusnya sejuta, 1.010.000. Itu yang dilakuin. Itu teman-teman ngelakuin itu. Pak, kalau Kris itu sebenarnya nanti ada yang... Kalau bagi pedagang kan gratis. Oh, oke. Makanya banyak kan sekarang rata-rata itu pop up di aplikasi. Nah, maka butuhnya pakai data. Jadi kalau pakai data, saya nggak bisa ngelihat. Bukanya ketika ada WiFi aja. Nah, kalau nggak ada pun pakai data nggak masalah. Tinggal minta si nasabahnya minta tunjukin mana nih bukti berhasilnya ya. Tinggal liatin. Bapak scan aja. Oh benerin nama toko saya. Nomor ID-nya benar nih. Biaya benar nih. Jumlah yang dibayar sekian. Dan ada contreng transaksi berhasil. Oke, Bapak. Terima kasih banyak. Waktunya sudah mepet, tapi memang pertanyaannya ini agak basic ya Pak ya. Jadi benar-benar Bagus. bagaimana cara bukanya. Memang antusiasmenya sebenarnya cukup tinggi nih Pak. Apalagi daerah-daerah yang mungkin minta bantuan juga dari pihak BI untuk sosialisasi ke daerah-daerah yang belum familiar sekali dengan Kris ini. Gitu ya Pak. Jadi saya sedikit mengulang bahwa cukup Bapak Ibu datang ke bank yang tadi, salah satu dari 42 bank yang tadi sudah diperlihatkan Pak Riki, datang ke sana bawa KTP, nomor handphone, dan foto toko, atau cukup beritahu dulu kali ya Pak usahanya apa. Nanti akan dapat dari sana QR-nya, dikasih tahu juga aplikasinya. Lalu tinggal menjalankan. Jangan lupa ditanya ya Bapak Ibu, ini cara pakainya gimana, jangan sampai rumah baru pusing ini tadi gimana ya cara pakainya gitu. Dan potongan biayanya sebenarnya masih 0 ya Pak untuk UMKM ya Pak? Iya. Masih 0 sampai Desember ya Pak? Ya, akhir Desember. Jadi buru-buru Ibu Bapak untuk daftar nanti, tapi kalau yang berikutnya juga walaupun diadakan potongan mungkin tidak terlalu besar.
ya Pak ya, kita masih mengutamakan perkembangan usaha dari UMKM. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang masih belum terjawab hari ini, kita masih punya sesi konsultasi di grup Telegram dengan Pak Riki juga nanti ya Pak ya. Boleh, siap. Ini hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, pukul 1 sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dicatat ya Bapak Ibu, hanya di grup Telegram. Jadi yang belum join harus join, supaya nggak ketinggalan info yang nanti disampaikan lagi sama Pak Riki. Apakah bedanya pendaftaran usaha di Kris dengan OVO, GoPay, Link Dana? Ini banyak saya lihat. Jadi kalau Bapak udah terdaftar di GrabFood, berarti kan kalau sebagai pembeli kan lewat Grab-nya dulu, Grab akan ke Bapak ya. Hanya itu yang terdaftar di ekosistemnya GrabFood. Tapi kalau Bapak punya sendiri, tentu Bapak mungkin punya toko offline, toko di sekitar rumah. Jadi yang lewat pun bisa belanja. Itu bedanya di GrabFood sama Bapak yang offline. Nah, kebetulan Bapak punya WA Group lah, alumni SMA, punya produk yang baru, Bapak foto aja barang-barang Bapak sama Krisnya, kirimin ke WA Group. Itu bedanya ketika yang ada di GrabFood. Nah, pendaftaran usaha di Kris dengan OVO, GoPay, dan Link Dana itu seperti itu bedanya. Jadi Krisnya minta aja, misalnya kan GrabFood kan itu kelompoknya OVO. Call OVO-nya aja, tolong daftarin saya dong, dapat Kris, itu saya pasang untuk di premisnya saya, di tokonya saya. Atau nanti untuk saya pakai untuk TTM. Itu sih bedanya. Baik, Bapak. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak, Pak Riki, informasinya. Jangan kapok. Nanti konsultasi akan ada pertanyaan-pertanyaan lain ya, Pak ya. Saya sudahi sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya undur diri, saya kembalikan ke Mbak Ririn. Selamat sore. Terima kasih Mbak Ririn. Oke, terima kasih kepada Mbak Priyana Indriasari selaku moderator kita pada siang hari ini yang telah memandu jalannya sesi pelatihan. Terima kasih Mbak, kita ketemu lagi nanti ya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Riki Satria selaku Deputi Direktur Bidang Koordinator Kelompok Pengembangan Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran untuk mendukung ekonomi keuangan digital dari Bank Indonesia yang telah menginspirasi dan tentunya menambah ilmu kita pada siang hari ini tentang mengenal kris pembayaran mobile. Terima kasih Pak atas sesi pelatihannya, semoga sukses dan tentunya sehat selalu. Dan Bapak Ibu semua, semoga masih terus bersemangat pada siang hari ini. Tadi kita juga sudah membahas tentang pembayaran. Kalau sudah melakukan pembayaran oleh customer, tentunya produk tersebut harus dikirim ke pembeli ke tujuannya seluruh Indonesia, ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu perlu adanya kejelian nih, biasanya dalam memilih jasa pengiriman barang untuk menghindari segala kemungkinan, kayak misalkan barangnya udah jadi rusak, atau waktunya kayak gimana, bahkan juga ongkos kirim bisa menjadi pertimbangan. Oleh karena itu nanti Rabu 14 Oktober 2020 akan membahas tentang panduan jasa pengiriman barang bersama Bapak Budi Handoko dari shipper.id. Jangan lupa catat waktunya dan datang tepat waktu jam 9 pagi ya Bu, Rabu 14 Oktober 2020. Baik Bapak Ibu semua, seperti biasa sebelum acara ini saya akhiri, saya ingin meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi survei dan juga absensi online yang telah kami kirimkan. Nah ini ada tampil di layar Bapak Ibu semua, terdapat scan barcode yang dapat Bapak Ibu scan atau bisa juga langsung diklik di chat box Bapak Ibu semua. Dan jika Bapak Ibu masih memiliki banyak pertanyaan juga, Bapak Ibu bisa langsung aja untuk konsultasi melalui Telegram bersama Bapak Riki, yaitu Selasa 13 Oktober 2020 jam 1 sampai jam 3 sore. Berikan pertanyaan sebanyak-banyaknya jika masih belum mengerti tentang kris hari ini ya Bapak Ibu semua. Dan baik Bapak Ibu semua, akhir kata saya Ririn mewakili Asosiasi E-Commerce Indonesia dan Bakti Kominfo. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga acara ini memberikan manfaat bagi UMKM Bapak Ibu semua. Selamat siang dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di hari Rabu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.